Pentol. Pentol. Ada kursi nih. Istirahat dulu ah. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Udah sore kayak gini. Lumayan, pentolnya tinggal sedikit, tinggal pentol tahu. Ya udah deh, aku coba hitung penghasilanku dulu hari ini. 50, 20, 10, 5.000. Alhamdulillah ya Allah. Penghasilan hari ini 85.000. Terima kasih ya Allah atas rezekimu hari ini. Wah, semakin hari harus tambah giat nih aku jualan. Gak sia-sia aku bikin resep sendiri. Ternyata banyak yang suka pentol aku. Alhamdulillah. Semoga aja langgananku nambah. Ya udah deh. Sisanya aku tabung dan sebagian aku beli-belikan untuk kebutuhan sehari-hari. Udah deh, semoga sisanya ntar lagi cepet laku. Loh, itu kan Devi. Oh, kesini. Yang. Sayang. Iya. Loh. Baru pulang dinas. Baru pulang dinas. Tunggu sayang. Iya. Bentar ya. Kok sayang tumben ada di sini? Biasanya kan di pertigaan itu. Iya sayang, aku coba-coba keliling. Oh, ini Gimana? sayang, aku bawain makanan buat sayang. Ini risol mayo sama kopi kesukaan sayang. Ya Allah sayang, terima kasih banyak. Kamu ini perhatian banget sih sama aku. Iya, sama-sama. Sebenarnya aku tadi tuh mau bukan masakin, mau beliin sayang nasi bakar itu loh. Tahu kan yang temanku jual yang saya suka? Iya. Cuman nggak ada adanya risol mayo. Iya sayang, nggak apa-apa kok. Ini aja udah aku makasih banget sama kamu. Oh iya, gimana kerjaan kamu hari ini? Lancar? Alhamdulillah sayang lancar. Cuman pasien sekarang lagi banyak-banyaknya. Kalau saya sendiri gimana? Jualannya laku semua nggak? Iya, gak habis semua sih sayang. Cuman alhamdulillahnya jam segini udah tinggal sedikit daganganku. Alhamdulillah sayang, kalau kayak gitu aku ikut seneng. Ya udah, semoga hari ini habis semua ya, ludes tanpa sisa. Amin sayang. Ya aku sekarang bersyukur banget sayang. Allah ngasih rezeki kayak gini sama aku. Ya, alhamdulillah kalau kayak gitu. Soalnya tadi di pertigaan sana ada yang borong sayang. Serius? Iya, ibu-ibu sama anaknya. Ternyata mereka dari kemarin katanya nungguin aku. Mas, pentolnya enak katanya gitu. Oh, berarti pernah beli? Pernah, katanya beli kemarin lusa katanya. Oh, sayang gitu nggak mau dikasih nomor teleponnya. Siapa tahu dia jadi langganan sayang. Ah, enggak. Aku gak enak sama kamu. Loh, kok bisa nggak enak sama aku? Emangnya kenapa? Anaknya perempuan. Terus? Takutnya kamu cemburu nanti. Aduh, bapak pentol, ada-ada aja ya kamu tuh. Ya enggak lah, selagi sayang dagangannya laris, aku nggak bakal cemburu. Tapi kalau ibu-ibu seksi gitu, aku ya rada mikir-mikir. Iya sayang, aku cuma Bentar ya, sayang. bercanda. Kok aku pengen dagangan sayang, bentar ya. Ah, ya udah. Bentar sayang. Ya, kok pentolnya udah habis. Duh, Loh, panas. iya sayang, aku lupa sayang. Kalau pentolnya udah habis, tinggal pentol tahunya. Sayang mau? Enggak, aku nggak begitu suka tahu. Gorengannya juga habis. Habis sayang, ya sisanya tinggal ini. Sayang mau nggak? Somai? Habis semua. Ya ampun. Iya, habis. Mana aku kepingin banget. Kan aku tadi telepon dulu ya biar disisain. Ya, habisnya kamu sih. Gak ngomong sama aku. Gimana? Ini nggak mau? Wah, kebetulan nih. Ada pentol nih di depan rumah kamu. Aku beli ya. Iya, Gong. Loh. Si Devi. Bung, Samsul, Wanda. Loh, kamu beli pentol juga di sini? Enggak, Gong. Ini kebetulan yang jual pacar aku. Jadi aku... Hah? Pacar kamu? Bentar. Dagang motor ini pacar kamu? Iya, Gong. Makanya itu kebetulan aku di sini nungguin dia jualan. Kamu mau beli? Oh, bentar. Gak usah bahas itu. Tapi ini beneran, ini pacar kamu, penjual pentol? Ya beneran lah, Gong. Ngapain aku bohong? Kenapa sih kamu kok kayak kaget gitu? Ya pasti kaget aku lah, Dev. Masa seorang bidan kayak kamu terus cantik, punya pacar
penjual pentol. Kamu pasti bercanda ini kan? Ngapain sih Gung aku bercanda? Ini memang pacar aku. Kenapa sih kamu kayak nggak percaya gitu? By the way, kamu ngapain di sini? Iya, aku nganterin teman kerja aku ini si Hikmah. Oh gitu, aku kira kamu ngapain. Tunggu. Emangnya kamu kenal sama Mbak Bidan sama mas-mas penjual pentol ini? Kok kamu sampai kayak gitu sih? Iya, kalau sama mas-mas pentol ini aku gak kenal. Mana mungkin aku punya temen penjual pentol. Kalau sama Mbak Bidan ini ya aku kenal. Dia Devi namanya, dia teman deket aku. Hah? Teman deket? Enggak Mbak, bukan Mbak. Aku cuma teman biasa sama si Agung. Cuma si Agungnya aja suka sama saya. Makanya itu dia bilang teman deket. Dia terobsesi banget sama saya Mbak. Saya nggak mau, ih jijik. Dev, bentar. Kamu ini kok pindah? Kamu ini serius? Ini pacar kamu penjual pentol? Iya, serius. Iya, Ngapain Mas. aku bohong sih Serius Gung? mas. Emang kamu gak malu, Dev? Iya, Dev. punya pacar penjual pentol kayak gini. Iya. Lagian kamu ya mas, kamu ini penjual pentol bisa pacaran sama Devi yang kerjaannya bidan. Kamu tahu nggak kerjaan bidan itu apa? Kerjaan bidan itu kerjaan yang terpandang. Iya. Kamu penjual pentol masa pacaran sama bidan cantik kayak gini? Ya harusnya emang. kamu sadar mas. Nah. Kamu cuma penjual pentol, nggak pantas buat si Devi. Ya, bener. ya mohon maaf sebelumnya mas, yang nggak memantaskan kan mas sama ini semua kan. Kalau Devinya pantas-pantas aja kok. Ini bukan di TV-TV ya, ini bukan di YouTube. Iya, kalau di YouTube itu settingan. Kalau ini dunia nyata, masa penjual pentol pacaran sama orang kayak gini? Loh. Sadar diri, kamu punya kaca nggak di rumahnya? Agung, emangnya kenapa sih? Ada larangan? Bidan itu pacaran sama penjual pentol itu ada larangan? Dev, Loh, Mas. daripada kamu pacaran sama penjual pentol kayak gini, nih loh. Mending di sama depan- aku. Iya itu loh. Naiknya aku tuh mobil, Dev. Aduh, Gung, seharusnya kamu sadar diri ya. Kenapa dari dulu aku nggak pernah mau sama kamu? Ya lihat sikap kamu yang kayak gini, bikin aku ilfil. Mending aku sama pacar aku tuh lihat. Walaupun kata kamu pacar aku nggak terhormat, tapi lihat sikapnya jauh beda di atas kamu Ya ya. dia malu deh karena diam kayak gini. Malu dari mana sih? Lah. Malu apa? Dia lu nggak ngerugiin kalian semua? Tuh, lihat. Nih, orang yang sayang sama si Devi, yang cinta sama si Devi, naiknya mobil. Kamu minder kan ketemu sama aku? Ya. Makanya kamu diam kayak gini. Ya ngapain saya minder mas. Mas, mohon maaf ya sebelumnya mas. Saya diam karena saya ini pendatang ke sini mas. Saya nggak mau bikin masalah di sini. Alah, bilang aja kamu diam itu karena malu sama aku kan? Ya enggak mas. Ya ngapain saya harus malu mas. Sekarang kayak gini mas. Saya meskipun pedagang pentol, tapi saya mampu untuk buat Devi nyaman mas. Kalau kayak gitu kamu mancing emosi aku ya? Ngapain kamu kamu nggak tahu sama aku? Loh, kamu ngapain emosi? Ngapain emosi? Kan bener apa Ya, yang dikatain dari sama omongan dia ya bikin aku emosi. Lagian kamu penjual pentol kayak gini. Coba deh kamu mikir satu kali lagi. Devi itu bidan, cantik, naiknya tuh Vespa Matic. Kamu tahu nggak Vespa Matic itu? Vespa yang terelit sekarang. Masa punya pacar kayak kamu punya pentol dan juga motornya gak elit sama sekali. Gimana sih jadi orang? Udah, Gung. Udah ngomongnya. Selesai. Kamu tetap aja ya dari dulu toksik banget jadi orang. Bisa nggak sih nggak usah ngerendahin orang? Dev, aku ini gak ngerendahin orang, Dev. Dan juga aku gak ngerendahin pacar kamu. Aku ngomong saya fakta, ngomong apa adanya. Gung, tapi kalau kamu kayak gitu tuh sama aja kamu menghina. Iya, Gung. Lagian kamu kan gak kenal sama mas ini, tapi kamu sampai segitunya, Gung. Hik, diam kamu ya. Ini masalah hati aku sama si Devi. Jadi kamu gak tahu apa-apa soal hati aku. Dev, sekali lagi ya Dev, aku ini I love you banget sama kamu. Iya kamu I love you sama aku. Kalau aku I hate you sama kamu. Ngerti? Dev, kok kamu selalu ngomong kayak gitu? Kamu kapan sih buka hati buat aku? Nggak akan pernah bisa, Gung. Ya diandaikan ini pintu ya, Gung. Kuncinya udah nggak ada. Tapi kan bisa didobrak kan? Nggak bisa. Kuncinya jalannya udah buntu. Nggak bisa buat kamu, nggak Mas. ada. Udahlah mas. Sekarang kan Devi sudah punya pilihan dan punya pasangan. Kamu diem ya penjual pentol. Loh, saya memang penjual pentol mas. Kamu gak pantas buat si Devi. Ya itu kan cuma kata kamu. Iya, tapi Kata-kata orang iri dan cemburu. Coba aja nih lihat. Nih, yang suka sama Devi. Tuh naiknya mobil. Kan Iya. jauh dibandingkan sama kamu. ya kenapa mas? Meskipun saya penjual pentol, tapi saya Berhasil Bisa, mendapatkan ya. aku. Kenapa kamu panas? pasti. Ya, aku gak terima aja kalau kamu dapetin yang di bawah aku. Kalau kamu dapetin yang di atas aku, ya aku gak masalah, Devi. Ini udah di atas kamu ya. Dari sifat dan sikapnya aja udah lebih jauh baik daripada kamu, ngerti? Kalau aku sih, Gung, masalah harta tuh bisa dicari. Itu bukan ya tolak ukur pertama lah buat aku. Apa Yang penting kamu- sifatnya dulu. Apa kamu mau dibebani sama dia? Loh, Dibebani apa? Lah Maaf, dia Mas. penghasilannya sama kamu kan kalah jauh. Eh, Kamu Mas. tahu apa tentang penghasilan orang? Maaf mas, kalau masalah saya mau bergantung sama Devi, mohon maaf mas. Saya laki-laki harusnya memenuhi kebutuhan Devi mas, bukan Ah, kayak gitu. Kalau kamu memenuhi kebutuhan si Devi, nih saya jilat pantat kamu. Kamu gak kira bisa karena kamu penghasilannya ini berapa?
per hari ya? Ya udah nggak apa-apa mas, yang penting kan hasilnya halal. Halal. Apa jangan-jangan ini daging tikus ya? Mas. Jadi Gitu. Gung, Waduh, Kenapa, Gong? bau banget. Yang bener, Gong. jangan fitnah Iya, ya. Gung. Kalian semua jangan fitnah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Nih, jangan beli pentol ini ya. Pentolnya daging tikus. Mas. Hikmah, Astagfirullahaladzim. kamu bilang sama RT di sini, bilang kalau ada orang yang jual pentol kayak gini nih di sini, suruh usir aja. Bentar ya. Mbaknya kan nggak memihak sama orang ini. Sekarang Mbak bisa cium sendiri ini bau atau enggak. Ayo Kalau cium, Mbak. misalkan ini enggak bau, aku laporin kamu ke polisi. Bau kan ya? Nggak Bau. Kok, Gung? Enggak, Gung. Kamu Bau, iya bau bener. Ya mulut, hidung kamu itu yang salah, Wan. sama kayak mulut kamu. Coba Wan, bau kayak gini kok Hikmah bilang nggak Kamu bau. jangan fitnah, Wan. Bau. Kamu orang baik loh. Apa jangan-jangan ini sudah 5 hari ya, Mas? Astagfirullahaladzim. Kalau udah pentol ini basi, jangan dijual. Gung, Mas. aku aja barusan hampir mau makan ini. Cuma karena nggak ada pentol kesukaan aku, jadinya nggak jadi. Ini nggak ada bau sama sekali. Bilang aja Hidung bau, kamu tuh. Dev. Hidung kamu itu yang salah. Ingat ya mas, saya nggak bisa terima mas, saya nggak bisa toleransi kalau misalkan pentol saya ini dihujat sama mas. Saya bisa laporin mas sama mbaknya ini ke polisi, mau nggak? Oh, mau berurusan dengan orang kaya? Orang miskin kayak kamu mau berurusan dengan orang kaya seperti saya? Gak mampu, kamu yang bakalan kalah, ngerti kamu? Nggak mungkin mas, saya nggak mungkin kalah karena saya bener. Kalau mas ya, mas sudah terang-terangan salah. Ya udah mas, kalau misalkan masnya ini nggak mau dilaporin sama polisi, nggak usah fitnah-fitnah kayak gitu mas, ngerti? Loh, aku gak fitnah kok, aku ngomong sesuai kenyataan. Nih, sekali lagi ya. Bau kan? Udahlah, Gung. Kalau kamu memang nggak suka aja. Nggak usah sampai fitnah dagangan Mas Danang. Ngerti nggak sih kamu? Iya Dev, aku kayak gini aku gak terima Dev kalau kamu punya pacar kayak gini. Coba lihat, ini masa pantas buat kamu? Enggak Dev. Pantes banget buat aku. Kan cuma pikiran buruk kamu aja yang bilang aku gak pantas sama Mas Dan Danang. lagi ya mas, kalau mas memang nggak terima, nggak usah fitnah-fitnah saya mas, ngerti? Ya udah, kalau kalah aja mas, masa nggak malu? Penampilannya aja keren, tapi nggak tahu malu. Iya, emang begitu sih Agung, nggak ada malunya. Yang nggak tahu malu itu kamu. Kamu ini gak sadar diri. Sudah jelas-jelas kamu ini bukan jadi orang, masih pacaran sama si Devi yang bidan kayak gini. Oh, udah deh, Gung. Kamu gak usah rame-rame di sini. Nanti kalau ada Pak RT kesini gimana? Kamu mulai tadi belain mas ini. Apa jangan-jangan kamu suka sama mas ini, hah? Bukan ngebelain, Gung. Tapi kamu ngeremehin sampai segitunya, Gung, dari tadi. Ya coba aja lihat. Coba lihat nih. Pantas enggak? Enggak kan? Iya, kan nggak pantas, Gi. Kalau Mbak bidannya mau, kenapa kalian yang repot? Ya tapi seharusnya kamu mau bela aku. Kok kan teman kerja kamu, Hikmah? Ya, mungkin mbaknya itu benar, bela yang benar, bukan bela yang salah. Nah itu aja Dev, tahu. kamu ini salah, bukan bener, Dev. Kamu salah memilih pasangan kayak gini. Mas, emas menyalahkan karena Devi ini nggak mau sama emas. Iya, Makanya memang. ngomong kayak gitu. Udahlah mas, akui kekalahan aja, ngerti kan? Akui kekalahan. Ya aku tetap maju terus sebelum janur kuning melengkung. Karena cinta aku ini untuk Devi emang. Ya kamu memang nggak tahu malu sih jadi orang, makanya kayak begitu ya kan, Gung. Katanya kamu sekarang udah pekerja kantoran, udah sukses. Tapi kenapa sih kamu masih ngejar-ngejar aku? Bukannya di luar sana masih banyak cewek? Ya memang Kamu nggak banyak. laku apa gimana? Sorry Dev, memang banyak yang suka sama aku. Tapi aku tolak, tanya aja sama Samsul. Karena apa Dev? Karena aku ini mencintai satu orang, yaitu kamu. Kamu nolak apa kamu yang ditolak? Nah kamu dari sini tuh harus mengerti. Loh berarti Agung ini bener-bener cowok yang setia, serius sama aku. Seharusnya kamu mikir kayak gitu, Ya Devi. seharusnya kamu juga mikir kenapa aku nggak mau sama kamu. Ya dari sifat kamu yang kayak gini, arogan, suka Oke. ngerendahin orang. Kamu gak suka sama sifat aku? Oke, Iyalah. aku bakalan berubah demi kamu. Gak ada, sifat itu nggak bisa berubah. Kayaknya itu memang sudah mendarah daging deh. Tapi masa aku pernah sama kamu? Aku arogan? Enggak kan? Loh, iya, karena kamu memang sayang sama aku, makanya kamu kayak gitu. Udah, kalau misalkan mas mau berdebat sama perempuan, jangan mas, debatnya sama saya aja, ngerti? Debat sama kamu? Apa yang mau debat sama kamu? Kamu ini kalah sama aku. Dari tampilan, dari kendaraan, kalah semua. Ngerti kamu? Sekarang kayak gini mas, saya berhasil dapetin Devi dan bisa membuat Devi bahagia sama saya. Saya juga sudah jadi pemenang mas. Jadi pemenang tapi malah bikin pacar kamu ini sengsara. Sengsara dari mana, Kamu katanya Agung? sayang, tapi kok malah bikin pacar kamu sengsara kayak gini? Sengsara dari mana? Ya, ini punya pentol. Seharusnya kamu cari kerjaan lain dong, biar Devinya ini gak malu. Devinya aja gak pernah mengatakan dia itu malu. Kok malah Iya. kamu yang repot sih? Kamu ini apa sih? Bentar, kamu tadi kan bilang kalau kamu cuma mengantarkan teman kamu. Terus ngapain debat di sini? Ya. Kamu pulang aja mas. Ya aku kaget lah ngelihat orang yang aku sayang punya pacar kayak kamu. Coba bandingkan nih, jauh banget bro. Nih, jauh banget. Aku bersepatu, berseragam. Kamu apa?
pakai celana pendek, pakai kaos kayak gini, gak jelas banget, kayak gembel. Ya gak apa-apa mas, saya kayak gembel. Yang penting bisa memenangkan hati seorang bidan daripada kamu. Kurang ngajar banget kamu. Aduh, loh. Ya nggak apa-apa ya. Gong, kamu apa-apaan sih? Gak ada aturan banget ya. Ternyata nggak cuma mulut kamu yang nggak bisa diatur. Kamu juga nggak bisa diatur semuanya. Itu Dev, kalau ngelawan orang kaya itu resikonya. Apa mau pacar kamu ini bawa belur lagi, hah? Hah? Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu ya bisa-bisanya kayak gitu. Kamu tuh nggak punya etika sama sekali. Oke. Gong, kamu tahu nggak dengan sifat kamu yang kayak gini, sikap kamu yang kayak gini ya? Tahu? Aku makin gak tertarik sama kamu. Oke, kamu gak tertarik sama aku, tapi jangan salahkan aku kalau pacar kamu nanti ke depannya bakalan bahaya. Mas ngancam saya. Kenapa emangnya? Saya akan laporin ya kamu ke polisi. Oh, main hukum? Takut kamu? Ya karena saya kan dinaungin sama hukum mas. Iya, kalau kamu memang laki-laki sejati, jangan lapor-laporan Don. Langsung, secara gentle. Kalau kamu memang laki-laki sejati, seharusnya kamu nggak kayak gini. Ngerti? Iya, karena aku gak terima dong orang yang aku sayang malah kayak gini sekarang. Udah. Kalau masalah gak terima ya udah terima aja, ditakdir dari Allah. Kalau aku nih memang gak bisa sama kamu, tapi kamu jangan kayak gini. Tapi dia Pak penjual pentol, Devi. Loh, iya terus? Pentol, dagingnya daging tikus. Mas. Nih, Pak, Ibu, daging tikus. Ngapain sih? Loh, kamu dorong-dorong, berani kamu masih? Hah? Udah. Udah Mas Danang, udah Mas Danang. Berani kamu? Ayo, Ya. mau berkelahi? Ayo. Udah Mas. Saya gak ngelawan bukan karena saya takut mas. Kenapa? Karena saya di sini cuma cari nafkah mas. Kalau saya bikin ribut di sini dan orang sekitar sini ngelarang saya untuk berjualan, gimana? Mas mau tanggung jawab? Tapi kamu ini laki-laki gak sadar diri. Agor, kamu ya? Mas Danang nggak apa-apa. Mbak, laporin aja sama Pak RT-nya, Mbak. Apa mau? Lagi? Dari tadi aku nyuruh kamu jangan rame-rame, Gong. Aduh, Hikmah, ini RT-nya. Nggak tahu. Mas Danang nggak apa-apa Mas. Gue kamu nggak ada aturan ya. Lu mau aku siram kamu pakai gua. Ya Allah. Gimana apa? Apa-apaan datang-datang malah. Enggak apa-apa, Bos. Mas Danang nggak apa-apa Mas. Ajar banget. Bentar. Pak, Bapak siapa? Pakai mobil mewah malah manggil bos sama penjual pentol. Gimana sih? Bapak salah orang ya? Mas, saya nggak salah orang ya. Ini bos saya ya. Loh, Mas, bos gimana sih? Mas ini penjual pentol. Mas ini salah orang. Coba Mas jelasin. Kok bisa manggil bos sama orang ini? Bos, ini siapa sih, Bos? Kok nggak tahu sama Bos? Iya Gon. Orang ini memang gak kenal sama aku dan aku juga gak kenal sama dia. Dia itu laki-laki yang suka sama calon istri aku Gon. Udah jangan banyak ngomong, ayo jelasin. Gimana, Bos? Kamu jelasin aja Gon. Jadi gini, Mas, ceritanya. Bos, Ya Gon. Gon sama si Jack dari mana ya? Iya Gon. Bos Danang kok jalan kaki mau kemana? Iya Gon. Aku mau pergi dari rumah. Hah? Mau pergi? Iya Gon. Emangnya kenapa, Bos? Jadi gini Gon. Kemarin kan aku bilang sama papaku kalau aku mau menikah sama Devi dan papaku mengiyakan. Gitu, Bos. Lah, terus bos kenapa pergi dari rumah, Bos? Nah, jadi papa itu ngasih syarat ke aku. Kalau kamu pengen menikah, kamu harus bisa hidup mandiri. Soalnya kalau aku sudah menikah, aku kan sudah lepas tanggung jawab dari orang tua aku. Iya sih, Bos. Aku harus bertanggung jawab sama istri aku. Makanya itu aku pergi dari rumah untuk menyelesaikan ujian yang ayah berikan sama aku. Iya, Bos. Saya paham, Bos. Ya, paham kan? Iya, Bos. Nah, Saya paham, Bos. jadi aku pergi dari rumah itu sekitar 1-2 bulan. Iya, Bos. Iya, Bos. Nanti jemput aku ketika papa sudah nyuruh jemput aku ya. Iya, Bos. Siap, Bos. Ya udah, aku pergi dulu. Aku titip papa sama mama di rumah ya. Iya, Bos. Siap. Ya. Bos Danang hati-hati ya, Bos. Iya Gon, kamu juga hati-hati di sini. Iya, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanya Gung, kalau kamu belum tahu siapa Mas Danang itu, jangan seenaknya ngehina. Ya kamu kok gak bilang dari tadi? Ya buat apa aku bilang? Percuma kan? Kamu emang udah kayak gitu orangnya. Udah sayang. Untuk kamu, aku nggak bisa kasih toleransi ya. Kamu rumahnya di mana? Sayang tahu. Tahu, Mas, tahu. Saya minta maaf, Mas. Udah Aku nggak jangan. mau tahu. Jangan sayang, jangan Aku pakai nggak jalur damai. Mas, Aku nggak mau maafin kamu ya. Mas jangan laporin saya ke polisi, Mas. Saya mohon, Mas. Mbak, itu CCTV ya, Mbak? Iya, Mbak. Oh iya, ya udah Mbak, nanti saya minta sama pemilik rumahnya. Loh, Dev. Sekarang gini Dev, ya. aku mohon jangan, Dev. Kamu pertama udah fitnah aku. Terus kamu sudah mencemarkan nama baik aku. Dan yang ketiga, kamu mukul aku kan? Ya sudah. Iya, Mas, saya tahu saya minta maaf, tunggu. Mas. Kamu juga ya.
Mas jangan. Semuanya Mas. orang yang berurusan sama aku gak akan enak. Mas, saya Kamu dengar sendiri. saya minta maaf, Mas. Minta Jack, maaf, Mas. Aku minta tolong ya, Jack. Iya, Bos. Motor itu bawa. Oh, Kita langsung ke kontrakan aku ya. Oh, siap, Bos. Aku anterin yang apa gimana? Mas. Enggak, Gang, yang aku naik mobil aja ya. Iya naik mobil biar aku itu ya antar kamu di belakang ya. Mas, Ikutin kamu saya di minta belakang maaf, aku Mas. ya. Dev, tolonglah, Dev. Udah nggak ada maaf. Dev, aku minta maaf, Pokoknya Dev. ini harus ke jalur hukum. Dev, jangan, Dev. Mbak, saya nanti minta CCTV-nya ya, Mbak. Dev. Devi. Dev. Dev. Devi. Aduh, gimana Cun, aku gak mau di penjara, Cun. Mas. Dev. Mas. Dev, Mas. Mas, saya mohon maaf sebesar-besarnya, Mas. Dev, aku minta maaf, Dev. Dev. Mas. Enggak, Mas. pokoknya tunggu aja ya. Polisi proses kamu secara hukum. Mas. Jangan, Mas. Mas, saya gak mau di penjara, Mas. Tolonglah, Mas. Dev, tolong. Dev, tolong kasih tahu, Dev. Mas. Dev. Tolong. Dev, tolonglah, Dev. Dev. Aduh. Aku gimana kalau di penjara, Jun? Iya, Gung, kalau kita di penjara kita kan nggak bekerja, Gung. Aduh, gimana? Jelas kita dipecat, Gung. Aku takut banget, guys. Aduh, gimana ini ya? Makanya, Gung, omonganmu tuh dijaga, Gung. Iya, Gung, kamu Hikmah jangan gimana? CCTV itu ya, I. Aku juga bingung harus gimana ini. Aduh, kalau kayak gini.